Puji Tuhan, Shalom, kembali lagi bersama saya, Amaria Salindeo, dalam video pembelajaran kedua dari mata kuliah dasar pendidikan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas landasan teologi pendidikan agama Kristen dari dua perspektif Alkitab. Yang pertama, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, pendidikan agama Kristen didasarkan pada yang pertama, yaitu Allah adalah pendidik. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat 8-9, dari ayat ini kita dapat belajar bagaimana Raja Daud ini, di mana Tuhan mendidik Daud dari yang sehari-harinya dia adalah seorang pengembala kambing domba yang mengembalakan domba hanya 2-3 ekor saja. Sehingga Daud ini bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mendidik Daud, sehingga Daud mengalami perubahan yang positif dari yang tadinya hanya seorang anak muda yang lemah, yang diabaikan, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kemudian kita juga dapat belajar dari Musa, di mana Nabi Musa ini adalah anak Yahudi yang pada waktu ia lahir, Firaun memerintahkan bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Namun karena rencana Tuhan atas Musa ini, sehingga Musa bisa berada di tengah-tengah istana Firaun. Nah, ia dididik oleh Tuhan selama berada di Mesir dan juga selama berada di padang gurun Median, sehingga Musa ini bisa menjadi pemimpin bagi umat Israel dan membawa umat Israel ini keluar dari tanah perbudakan. Nah, kemudian yang kedua ada perintah Allah untuk mendidik. Nah, karena ada perintah dari Allah untuk supaya kita bisa mendidik, seperti dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama, Tuhan bukan hanya mendidik Daud atau Musa seperti contoh dalam Alkitab yang kita ambil tadi, tetapi Tuhan juga mau memerintahkan kita supaya pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus telah sampaikan haruslah kita sampaikan. Jadi dalam konteks Perjanjian Lama ini, bahwa mendidik bukan sekedar mau atau tidak, tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk mendidik atau mengajar orang lain. Kemudian yang ketiga ada praktek pendidikan bangsa Yahudi. Bagaimana kita belajar dari bangsa Yahudi ini atau bangsa Israel ini, bagaimana agama mereka sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Dan budaya-budaya dalam bangsa Israel ini sangat berkaitan erat dengan unsur pendidikan. Kemudian Israel juga menyebut bahwa pendidikan ini adalah sentral atau pusat, sehingga dapat menghasilkan bangsa yang unik, sehingga Tuhan memberkati kehidupan bangsa Israel ini. Kemudian kita akan belajar dari perspektif Perjanjian Baru. Nah, yang pertama kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Sang Guru Agung. Bisa kita lihat dalam Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, kegiatan Tuhan Yesus selama berada di bumi ini adalah mengajar, memberitakan Injil selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, ia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, di mana mereka harus menyampaikan amanat agung yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dimana salah satu aspek esensi amanat agung yaitu ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini adalah teladan Tuhan Yesus, sehingga ia dijuluki sebagai seorang rabi atau seorang guru agung. Dan pengajaran Tuhan Yesus ini sendiri terbukti diikuti oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar dalam Perjanjian Baru ini, kita belajar dari teladan Rasul Paulus, di mana dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-43, di sana Rasul Paulus ini memberitakan Injil keselamatan dengan cara mengajar kepada banyak orang. Dia memberi teladan bahwa pengajaran sangat penting, sehingga gereja dapat menjadi gereja yang survive karena ada pengajaran di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat praktek pendidikan
di jemaat dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17 dan Titus 2 ayatnya yang ketiga. Ini adalah ajaran-ajaran yang dipraktekkan dalam jemaat kepada jemaat mula-mula. Itu artinya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di dalam perjanjian baru memberikan kepada kita bukti bahwa adanya pelaksanaan pengajaran di dalam gereja atau di tingkat jemaat. Nah, dari semua fakta-fakta dalam Alkitab yang sudah saya sampaikan tadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, memberikan kepada kita suatu pemahaman bahwa gereja mula-mula bisa kuat karena ada pengajaran di dalamnya, ada pendidikan di dalamnya. Puji Tuhan, demikian penjelasan video saya tentang materi kali ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.